Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Summa rak'atal ihrami, kemudian salat 2 rakaat ihram, mau ihram. Wa rak'atat tawafi, dan salat 2 rakaat sesudah tawaf. Wa rak'atat tahiyati, dan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Thumma sunnatul wudu, kemudian salat sunnah wudu. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa salat sunnah itu terbagi 2. Ada salat sunnah yang disyariatkan berjamaah, dan ada salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Di antara salat-salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah adalah salat sunnah ihram, salat sunnah tawaf, salat tahiyatul masjid, dan salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu, wa sunnah wudu, salat sunnah wudu. Malam hari ini kita akan bedah 4 macam salat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Yang pertama, salat sunnah ihram. Jadi saudara, kalau kita mau ihram, apakah ihram haji ataukah ihram umrah, maka sebelum niat ihram kita disuruh oleh agama untuk mengerjakan salat sunnah ihram. Dikerjakannya sebelum niat ihram. Dan salat sunnah ihram ini kategorinya salat sunnah yang sebabnya belakangan, sehingga ba'da salat asar haram kita ngerjain salat sunnah ihram
jangan sampai kita bikin dosa di Madinah, di Arab. Sesudah sholat subuh juga haram mengerjakan sholat sunnah ihram, berdosa. Ini harus diperhatikan orang yang umrah atau orang yang haji begitu, biar jangan bikin dosa di Arab, bikin dosa di Indonesia aja gede dosanya, apalagi di Arab, di Madinah lagi atau di Mekah. Kalau kita udah sholat asar, apakah orang tuh ada yang ngajarin di jamak dengan dohor dia di Madinah karena Madinah dulu mau ke Mekah begitu. Udah asar dia pergi ke Bir Ali, lalu sholat sunnah ihram, dosa. Kenapa dosa? Sesudah sholat asar haram sholat sunnah ihram. Kalau mau dia sholat sunnah ihram dulu di Bir Ali, baru qobliyah asar, baru sholat asar. Begitu namanya dia paham agama. Begitu juga dari Tanaim begitu. Subuh dia harus pergi ke Tanaim sebelum adzan subuh, salat sunnah ihram, qobliyah subuh, baru salat subuh. Boleh karena sebelum salat subuh. Kalau udah subuh tinggal niat aja. Kalau kita udah sholat subuh atau asar, tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah ihram, berdosa. Banyak tuh begitu karena ke Mekah tidak ngaji dulu, begitu normal travel sekali, mau ngasih informasi berangkat jam sekian nama bagi koper gitu. Enggak mau ngajarin begini, kata dia kudu naik lagi harganya kalau begini begitu. Ini harus diperhatiin. Sesudah sholat sunnah ihram baru dia siap-siap niat ihram. Niat ihram di masjid atau di depan masjid dah. Niat begitu. Baru udah selesai niat ihram, talbiyah dah. Larangan berlaku. Jadi larangan. Jadi itu namanya sholat sunnah ihram. Namanya. Begitu. Dari mana ngerjainnya, di mana tergantung dari wilayah mana dia datang. Kalau dari jalur Madinah ngerjainnya di Bir Ali begitu, di Bir Ali ngerjainnya begitu, mandi dulu sebelumnya, baru nanti nih sholat. Kalaulah dia dari Jeddah begitu, di Jeddah dah baru turun pesawat tuh. Jeddah kalau di dalam pesawat susah, nggak bisa dia sholatnya juga ambil duduk, diri domelin pramugari begitu. Kalau dia di Mekah, di tanah halal dah, bisa di Tanaim dekat tuh 7 kiloan, bisa di Ji'rana 22 kilo, bisa di Hudaibiyah sholat sunnah ihram. Jangan enggak begitu. Tapi ingat sholat sunnah ihram ini kalau ba'da sholat subuh hukumnya
haram sampai terbit matahari, biar gampang sampai waktu duha dah. Pada sholat asar haram sampai terbenam, begitu. Ini sholat sunnah ihram, begitu. Bacaannya apa? Ya surat langganan. Apaan? Kul ya, kul ya, kulhu. Udah ini aja udah cukup. Tetap ihram, salat dulu 2 rakaat. Jadi kalau mau ihram gitu, tata tertibnya masuk masjid, kaki kanan, doa masuk masjid, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Niat yang i'tikaf, salat sunat tahiyatul masjid, salat sunnah ihram. Dah, habis itu niat di dalam masjid. Kalau bawa rombongan di luar aja biar bareng-bareng di depannya. Niat dah begitu. Kalau udah sholat begitu. Lagi men dah bisa. Sholat haram kalau orang men, begitu. Orang sholat itu hubungan ajaran nih. Tapi sunnah ihram ini di Mekah adanya, gitu, di Arab gitu ya. Sebagaimana lazimnya majelis kita ini selalu tiap tahun terakhir kajian muter-muter Jabotabek ini, terakhir kajiannya di Mekah, di Madinah. Sekaligus tentu umroh, sayang kalau ngaji doang di sono, enggak umroh, enggak ziarah ke Nabi, sekaligus umroh, begitu. Tahun ini terjadwal tanggal 7 Maret 2024, 7 Maret sampai 18 Maret terjadwal, begitu. Mudah-mudahan diberi kelancaran oleh Allah, dan anak-anak majelis udah dibekali suruh baca dalail, biar apa? Biar Allah antarin ke Rasulullah. Di habis salam salat baca sallallahu alaihi Muhammad, doanya minta diantarin ke Rasulullah. Baca ratib, doanya minta diantarin ke Rasulullah. Semuanya begitu. Maka tidak bisa kalau enggak tergantung kerinduan kita, begitu. Itu begitu. Ini penting, ziarah ke Nabi. Jadi kata Imam Haddad, andai kau datang ke Madinah dari ujung negeri di dunia ini dengan ngesot-ngesot berangkat pengen ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengen menunaikan syukur balas jasa sama Nabi, maka belum bisa membayar daripada nikmat hidayah yang kita dapat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya rumusna majelis banyak baca salawat. Yang morat-marit salawatnya pasti kendor. Rumusnya begitu hidup, udah ketahuan, begitu. Jadi kita jangan bosan baca salawat selama kita belum bosan bahagia. Kalau kita udah bosan bahagia, pengen sengsara, berhenti baca apanya? Salawatnya. Iya, gitu aja. Gitu. Iya. Selama orang pengen bahagia, maka dia
harus rajin baca sholawat sama Nabi. Sholawat harus ditingkatin tahun demi tahun yang banyak, baca sholawat sama Nabi. Itu begitu emang. Singkatnya, sholat sunnah ihram adanya di Mekah, di Arab begitu. Ini mau orang mau umroh mau haji singkatnya. Kalau kita sholat sunnah ihram di Muflihun dapat gelar PA. Gelarnya apaan? Iya begitu. Sejak kapan ini? Sejak kapan? Begitu di Muflihun baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kapan itu? Begitu. Orang di sini muterin masjid aja 7 kali. Begitu. Orang ditanya, "Jak kapan itu?" Begitu. 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 Apa nyalek kagak jadi ya? Begitu. Begitu. 2 rakaat tawaf. Salat 2 rakaat sesudah tawaf. Mau tawaf apa aja wong? Tawaf tuh ada 3. Ada tawaf rukun. Kalau umroh namanya tawaf umroh. Begitu. Kalau haji namanya tawaf ifadah. Itu tawaf rukun namanya. Begitu. Sesudah ngerjain tawaf nih salat sunat 2 rakaat. Ataukah tawaf wajib? Kayalah tawaf wada'. Tawaf wada' itu tawaf pamitan. Salat dulu 2 rakaat. Namanya tawaf wajib. Orang mau ninggalin Mekah, mau pergi ke Madinah atau ke tanah air, ya dia pamitan. Ataukah tawaf sunat? Kalau haji namanya tawaf kudum. Atau hari-hari biasa selama kita di Mekah tuh banyakin tawaf sunat. Tawaf keliling Ka'bah selama di Mekah banyakin, namanya tawaf sunat. Jadi kalau tahiyatul masjid salat 2 rakaat, kalau tahiyatul Ka'bah adalah tawaf. Kalau di sono nggak ada tahiyatul masjid di Masjid Haram, tawaf ajarannya. Banyakin tawaf. Kalau udah selesai tawaf, salat 2 rakaat. Ini mah 24 jam salat sunat tawaf nih. Kapan aja, yang penting dia udah tawaf 7 putaran, ngasok salat 2 rakaat. Habis itu mau tawaf lagi, silahkan lagi, muter lagi, salat lagi. Suratnya apa? Biasa, surat langganan. Apaan? Iya, qul yaqulhu, qul yaqulhu. Banyak yang tawaf, muter Baitullah. Itu begitu. Ini juga di sono. Kalau ngerjainnya di sini nih, muterin Muflihun nih 7 kali dapat gelar, iya PA gelarnya. Iya. Begitu. Begitu. Jadi bahaya. Kalau di sini jangan. Begitu di sini. Begitu. Itu di Pondok Gede itu melatihan ini. Pondok Gede. Iya. Blok M. Iya Blok M. Begitu boleh. Begitu. Gitu. Ini kapan aja, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore. Salat sunat tawaf artinya sesudah tawaf. Sudah kita tawaf baru. Boleh juga kita udah 7, enggak tawaf, enggak salat sunat tawaf dulu, biar terus lagi, niat lagi, 7 lagi, nanti aja udah 7 kali tawaf, berarti 7 kali itu 7 kali 7, 49 putaran, berusat. Boleh juga begitu. Yang bagus setiap 7 salat 2 rakaat, habis 7
salat 2 rakaat, muter tuh di Ka'bah. Hari ini lempeng Hajar Aswad, ntar lempeng Multazam, ntar lempeng pintu Ka'bah, ntar lempeng Rukun Iraqi, ntar lempeng Talang Mas, Pancoran, biar duitnya gerojok di Pancoran, begitu, kayak begitu, kayak begitu. Atau di Rukun apa namanya, Iraqi, terus Talang Mas, terus habis Rukun Iraqi, belum Rukun Hajar Aswad di Iraqi, Syami, Rukun Syami, baru Rukun Yamani, begitu. Pokoknya dicobain ngadep semuanya biar pernah, begitu. Di dalam Hijr Ismail gitu solatnya paling tinggi, di belakang Maqam Ibrahim kalau bisa. Kalau nggak bisa di dalam Hijr Ismail, di kurungan setengah kayak kolam, itu paling tinggi. Kalau nggak bisa udah di mana aja ngadep di dalam masjid tuh begitu. Salat sunat tawaf ini mah di sana nih, begitu. Makanya banyakin baca sholawat. Wong kita kudu butuh duit nih, pengen tawaf ini nih, pengen ngamalin tawaf ini. Kalau nggak punya duit susah untuk ke sana, susah, begitu. Makanya minta aja sama Allah rizki, terserah Allah jalannya antaranya. Jangan alergi, jangan begitu, jangan. Gua mogah dah sama duit, ya tambah susah hidupnya, begitu. Tambah susah. Enggak, minta aja sama Allah. Nanti terserah Allah, minta rezekinya, dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih apa, begitu, begitu, kayak begitu. Banyak kayak begitu. Kemudian waraqatat tahiyati, kemudian salat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid, kita ada adab, 4 adab ke masjid itu, 4 adab kalau ke masjid. Pertama, pakai kaki kanan masuk, kaki kanan masuknya, baca doa, baca salawat dulu dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Jangan tinggal tuh, begitu. Habis itu niat i'tikaf sambil diri itu, niat di hati, aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku ada di masjid sunat karena Allah Ta'ala di hatinya. Mulut dia nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan ta'ala. Tadi hati aja, bahasa Arab ngapalnya puyeng, ngapalin nama caleg aja puyeng, ngapal begitu. Udah di hati aja yang kita bisa, yang kita bisa. Keempat, kalau kita enggak punya wudu atau kita enggak ada sempat untuk mengerjakan, kayak udah ngaji udah mulai, baca tasbih 4 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Udah 4, mengganti tahiyatul masjid. Tapi kalau kita punya wudhu dan berkesempatan, yang keempat sholat tahiyatul masjid, jangan ditinggal, jangan begitu, jangan. Ini penting. Pokoknya masuknya kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Sholat tahiyatul masjid ini, saudara, untuk siapa?
untuk siapapun orangnya yang masuk ke masjid, mau laki mau perempuan, siapa aja yang masuk ke masjid, dia tentu punya wudhu. Begitu masuk ke masjid, bagaimana kalau keluar masuk tetap berlaku? Udah masuk masjid, keluar, waduh kacamata ketinggalan, masuk lagi, sholat lagi sunatatul masjid 2 rakaat karena masuk masjid. Udah ambil kacamata, keluar lagi, ya Allah handphone, mas begitu. Tatul masjid itu kayak begitu. Kalau nggak mau ya baca tasbih 4 kali, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Ini sama dengan tahiyatul masjid ganjarannya. Begitu ganjarannya tahiyatul masjid tuh begitu. Bagaimana kalau musola nggak ada? Kalau musola tahiyatul musola tuh nggak ada. Jadi nggak ada tahiyatul langgar namanya, nggak ada. Begitu, maka disebutlah musolatul langgar. Yang di situ disuruh, di sini boleh dilanggar gitu. Begitu. Itu makanya disebut langgar. Jadi nggak ada tahiyatul langgar, nggak ada. Begitu. Apalagi tahiyatul basement, emang jumatannya di basement gitu. Apalagi tahiyatul parkiran, tempat parkiran Jumat, nggak usah tahiyat, duduk aja. Nggak ada tahiyatul parkiran, nggak ada. Begitu, begitu, duduk aja. Jadi jangan kita gue udah biasa, bukan masalah udah gue biasa tempatnya ini begitu, parkiran ini gitu, nggak ada doa-doa masuk masjid, doa masuk parkiran, nggak ada. Begitu. Ada juga ngasih mencet tombol, itu doa masuk parkiran, mencet tombol baru boleh masuk. Kalau tombolnya nggak pencet nggak boleh masuk, baru karcis keluar. Begitu. Itu kayak begitu. Begitu. Tahiyatul masjid ini, saudara, 2 rakaat. Bacanya ya surat langganan, kul ya, kulhu. Boleh lebih, boleh lebih dari 2, 4. Imam Ghazali ajarin. Kalau ini masya Allah manjur banget. Orang khususnya yang punya utang, punya urusan yang gak beres-beres, itu tahiyatul masjid Imam Ghazali ajarin 4 rakaat, 1 salam. Tahiyatul masjidnya tuh seminggu sekali Imam Ghazali ajarin, Jumat doang. Begitu. Kayak begini nih, 4 rakaat 1 salam. Imam Ghazali tulisin dalam Bidayatul Hidayat ajaran 4. Jadi diri baru duduk. Setiap rakaatnya habis baca Fatihahnya baca kulhu. Rakaat 1 baca kulhu 50 kali. Rakaat 2-nya baca kulhu lagi habis Fatihahnya 50. Rakaat ketiganya baca kulhu lagi 50. Rakaat keempatnya baca kulhu lagi 50. Jadi 200. Jumat Imam Ghazali. Begitu. Ini dikerjakan bila salat Jumatnya tidak seperti kebiasaan yang saudara. Datangnya udah jam 12. Ini mau orang pada pulang masih tahiyatul masjid aja ini. Bukan, enggak bisa. Enggak bisa. Ini mau datangnya jam 10. Jam 10 karena paling cepat 1 jam, paling cepat kelar. Namanya juga orang punya urusan, pengen diberesin sama Allah. Itu mau pengen panen, nanam mogah, wah maling nih.
Begitu. Benar enggak? Begitu. Nanam lah. Kalau sampai bebas. Begitu. 7 Jumat jangan putus. Kayak begitu. Pokoknya tercepat sejam. Begitu. Udah gitu. Udah diuji coba sejam. Begitu. Tatul masjid Jumat. Emang hari spesial dalam seminggu. Begitu. Kayak begitu. Itu dahsyat. Baca kulhu 200. Itu begitu. Kalau saudara berangkat tanggal 12, ya wassalam. Imam udah pada pulang, masih tetul masjid aja orang. Kata orang ini PA nih, begitu kata orang. Jangan, saya bilangin, saudara paling telat tanggal 11. Tanggal 11 kayaknya kalau saudara bacanya pelan, berat juga tanggal 11. Jam 10 dah aman. Begitu. Kalau saudara baca cepat tanggal 11 enak. Karena tanggal 12 rapi. Nggak begitu. 4 rakaat. Yang Ghazali itu ajarin tatul masjid. Kalau udah masuk sholat fardu, kita masuk masjid udah qomat. Udah nggak usah tahiyatul masjid, langsung aja sholat Dhuhr umpamanya atau maghrib gitu. Sholat aja, udah begitu. Include aja tahiyatul masjid itu, include. Kalau udah masuk begitu, begitu masuk. Atau masuk mau qobliyah, niatin aja langsung. Oh masuk masjid udah adzan, saya sholat sunnah maghrib qobliyah dan tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Namanya cerdas, 2 in 1. 1 kali kerjaan, 2 ganjaran. Begitu. Begitu. Ada orang ngerjain sampai 2 kali, sama yang sekali kata dia sama. Ini kan udah ngaji masalah. Begitu. Enggak banyak ngerti, diniat aja. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Ini niat. Itu begitu. Ini penting di dalam kita ibadah. Begitu. 2 rakaat atau lebih, silakan saja. Pokoknya kalau lebih dari 2 rakaat, 1 salam. Ajarannya kayak begitu. 1 salam. Begitu. Masjid 1 salam. Pokoknya 2 rakaat lah paling pendeknya. Tahiyatul masjid. Kalau udah duduk nggak ada. Kalau udah duduk kita, udah nggak ada ajarannya. Kalau duduk, habis begitu. Kalau udah duduk, waduh, ya udah duduk. Atau udah sholat wajib kayak qomat gitu tuh. Gitu udah nggak ada lagi tahiyatul masjid. Wong udah include karena sholat tahiyatul masjid itu intinya kalau masuk masjid jangan enggak dikasih bukti dengan sholat. Begitu. Sebagai bentuk penghormatan ke masjid. Begitu. Jadi tahiyatul mukmin assalamualaikum. Temu orang salam. Salaman penyempurna. Begitu, salaman penyempurna. Begitu. Ada orang diajak salaman nggak mau, mungkin kesinggung dia. Begitu. Mungkin begitu, begitu bisa jadi. Begitu. Oh, begitu. Iya. Begitu. Itu beda. Jadi tahiyatul Ka'bah tawaf, tahiyatul masjid salat. Begitu, salat. Dan tahiyatul masjid. Itu begitu. Jadi tahiyat Mina lontar jamrah Aqabah. Itu begitu. Ini ajarannya. Jadi pokoknya kalau masuk masjid 4 aja dah, jangan ditinggal. Masuk kaki kanan, doa, awali sholawat dulu udah masuk masjid.
niat i'tikaf, sholat tahiyatul masjid. Kalau nggak keburu atau nggak punya wudhu, baca tasbih 4. Ini jangan ditinggal, biar berkah. Ngamalin ajaran Nabi namanya. Begitu terus, jangan nggak begitu. Kalau kita nggak keburu, udah mulai ngaji, begitu. Jangan mana datang belakangan duduknya di depan lagi, sholat dia. Begitulah kan kiainya berhenti. Baru juga dia tasawuf akhir, ada yang datang lagi, duduk lagi lah, ngaji-ngaji sampai isya dia. Namanya kurang cerdas dia. Baca aja Baqiyatus Shalihat 4 kali. Itu dengan 4 kali Baqiyatus Shalihat berkah dia. Dengan 4 kali Baqiyatus Shalihat. Itu kayak begitu. Ini ajaran namanya. Ajaran. Begitu. Biar kita bagus di dalam masuk masjid nih, biar kita benar begitu. Kalau kita udah duduk tahiyatul masjidnya hilang. Kalau duduk begitu. Kalau lupa baru mau duduk, enggak, udah bangun lagi, tahiyatul masjid masih ada. Jangan ditinggal, sayang. Kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bila salah seorang kamu masuk masjid, telah masuk, maka jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Sholat. Saya punya kawan-kawan sholat dulu. Ada masjid, sholat. Masjid diinjak Nabi, sholat. Iya emang begitu. Jadi sebagai bukti makin banyak tempat diinjak sama kita dipakai sholat, hidup kita makin berkah. Itu begitu. Jadi kalau saudara umpamanya ada masjid nih, mampir di tengah jalan, ada masjid pengen kencing, karena kan yang rada gratis masjid gitu ya, kan gratis ya, kalau di pasar kan bayar. Begitu, masjid habis kencing, wudhu, sholat 2 rakaat. Begitu, jangan numpang kencing doang. Jangan sampai masjid yang kita injak itu, masjid itu bakal bilang sama Allah, iya ya Rob, dia pernah kemari cuman kencing doang. Begitu. Jadi jangan sampai kencingnya. Minimal wudhu. Jadi kita wudhu dari masjid itu sebagai saksi. Kalau bisa sholat 2 rakaat kan itu barakah. Sholat 2 rakaat. Begitu. Sholat apa? Tahiyatul masjid. Kita pengen sholat hajat itu gabung aja tahiyatul masjid sama hajat. Jadi juga. Begitu. Terima kasih sama Allah. Injak masjid-masjid yang ada di dunia ini. Tapi yang paling besar ganjarannya 3 doang masjid. Masjidil Makkah 100.000 ganjarannya. Masjid Madinah 1000, Masjid Nabawi. Masjidil Aqsa 500. Yang lain sama aja. Begitu, sama aja. Mau sholat di Muflihun di Istiqlal di Kubah Mas, ganjarannya sama. Ganjarannya sama aja, tapi perlu bumi-bumi itu untuk kita injak, untuk jadi saksi. Karena bumi yang kita injak itu jadi saksi. Kita ngaji nih, begitu, lalu kita mati. Itu bumi yang kita dudukin tuh nangis sampai 70 hari, 2 bulan lebih. Nangis, ya Rob, saya biasanya didudukin si Anu, sekarang nggak ada, meninggal, kata Allah. Nggak ada ganjaran yang bisa saya dapat dudukin dia. Begitu juga bumi-bumi yang kita injak di tempat kita, bioskop, layar tancap, jaipongan, dangdutan, itu semuanya nyanyi juga di akhirat. Begitu ya. Iya. Bakal ditanya semua bumi yang diinjak-injak. Makanya kenapa kita harus sering ngaji, ngapus-ngapusin yang kayak begitu. Ngapus-ngapusin. Iya. Begitu. Jadi kita ngaji tuh begitu, ngapus-ngapusin
dosa kita, dosa. Iya gitu. Kan kaki ini bakal ditanya ngelangkah kemana aja, begitu. Bakal ditanya dan bakal dihitung sama Allah, namanya dihisab. Ngelangkah ke tempat yang baik berapa langkah, ngelangkah ke tempat buruk berapa langkah, itu hitungannya ada sama Allah. Begitu, begitu, begitu. Jauh banget tempat dangdutan 5 kilo nyampe juga. Itu bisa begitu itu. Emang suaranya nyaring juga. Itu kayak begitu. Begitu. Jadi semuanya dihitungannya. Nah, itu duduk dulu tempat yang baik tuh ngapus-ngapusin. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya segala kebaikan itu menghilangkan, menghapus segala keburukan. Begitu. Begitu. Ngapain ngaji? Dah, saya menggantiin kaki aja. Yang dulu-dulu nih kaki nih susah banget jalan ini udah bagus dah. Udah pakai tongkat begitu, udah bagus, ini sehat. Dulu mah ya Allah belum pakai tongkat nggak kuat ke masjid. Ini pas pakai tongkat kuat sehat sebetulnya ini. Gambarannya doang sakit begitu. Kayak begitu. Gantiin yang enggak begitu. Begitu jalan-jalan yang enggak. Ini harus jalan-jalan ke tempat yang manfaat. Di masjid itu berkah. Rumah Allah nyaman, begitu. Mainnya ke masjid, begitu. Namanya primus, pria masjid musola, primus. Enggak apa-apa, boleh aja, begitu. Main masjid, begitu, begitu. Kalau begitu teman kita tinggi derajatnya, adanya di masjid mulu, dia memerbot, merbot, begitu. Emang dia kerja di situ, lain bukan masjid, dia kerja dia. Tapi kalau niatnya lempeng, tinggi ganjarannya. Hidup di masjid berkah. Berkah main di masjid itu berkah. Asal lempeng niatnya. Orang duduk aja yang penting niat i'tikaf. Walaupun nggak punya wudu nggak apa-apa i'tikaf. Begitu, nggak punya wudu duduk masjid duduk aja. Sholat yang bakal nggak boleh begitu. Jadi ada aturan-aturan. Diduduk di masjid semenit aja ganjarannya gede banget. Itu kalau ditumpahin ke bumi nggak muat. Duduk di masjid sebentar doang, duduk di masjid gede ganjaran. Nggak baca apa-apa, iya nggak baca apa-apa, duduk doang. Apalagi kalau sampai kita baca-bacaan, baca Quran kayak, baca sholawat kayak, duduk doang, ganjarannya besar. Orang duduk aja di tempat jaipongan, ganjarannya besar. Ya kagak, duduk doang. Nyanyi juga kagak, apa kagak, duduk doang. Begitu, kayak begitu. Begitu. Cuman kadang kebalik. Kalau di tempat jaipongan aja di depan duduknya. Kalau di majelis aja di belakang. Jadi kayaknya tinggian tempat jaipongan gitu. Ama majelis begitu. Ya Allah. Begitu. Jadi masjid begitu. Begitu. Jaipongan aja pengen di depan. Itu begitu, ganjaran besar. Emang di masjid itu begitu besar ganjarannya. Itu begitu. Kecuali depannya udah ada orang ya, sampai udah orang disingkirin. Nah ini wakaf dari ngkong gua, minggir. Ya ini nggak bener nih. Kalau udah kayak begini nggak bener. Begitu. Biar kata gua belakangnya juga wakaf dari ngkong gua nih. Nah ini salah dia. Salah begitu. Depan. Ini gitu. Jadi kalau udah diisi orang ya jangan begitu. Itu aturannya begitu. Jadi pokoknya kalau kita duduk di masjid tidak tahiyatul masjid, baca baqiyatus sholihat 4 kali. Diingat-ingat begitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 kali. Kayak lagi ada maulidan di masjid kan, suka ada maulid di masjid ya kan, masuk masjid jangan sampai ada kayak lagi ceramah kita sholat di depannya ya kan, gitu dikata kita gila nah. Baca aja baqiyatus 4 kali sama ganjarannya dengan tahiyatul masjid 2 rakaat begitu ganjarannya begitu. Lumayan kan,
Apalagi kita enggak punya wudhu, mau sholat kan haram, enggak punya wudhu ya kan. Dah duduk begitu, baca baqarah Ustaz, berkah. Apalagi di awal niat i'tikaf, wah udah nilainya nggak kehitung lagi kalau niat i'tikaf. Pokoknya masuk masjid itu jangan tinggal sambil diri, niat i'tikaf. Ini penting. Saya di Mekah ketemu Syekh Toha bin Abdul Malik bin Fathul Bari. Kata Syekh Toha, jangan tinggal ini amalan Nabi masuk masjid ini, kan ganjaran gede. Iya, pokoknya niat masuk masjid langsung niat i'tikaf. Jangan nunggu dulu niat i'tikafnya baru masuk. Iya baik saya begitu. Jadi penting gitu agar supaya kita dapat ganjaran besar. Kemudian mana lagi, wasunnatul wudu. Kemudian sholat sunnah syukur wudu. Jadi kalau kita habis wudu tuh ada ajarannya sholat sunnah. Sholat sunnah syukur wudu. Jadi kalau kita orang yang hobi sholat, masuk masjid nih, tahiyatul masjid, doa, jadi masuk masjid tadi tuh, kamu kan di masjid nih, kemudian habis tahiyatul masjid bangun lagi syukur wudu, habis syukur wudu bangun lagi qobliyah, begitu, banyakin sholat, bagus, kayak begitu. Besar ganjarannya. Di dalam hadis Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a fa asbaghal wudu'a wa shalla rak'ataini lam yuhtis fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Kata Nabi, siapa orang telah wudu, wudunya disempurnain, wudunya artinya benar, sunnah-sunnahnya segala macam dikerjain, kemudian sholat 2 rakaat, nggak ada ngobrol yang lain, habis wudu nih, begitu. Kalau kita di rumah, ya sholat, syukur wudu di rumah, jangan nonton TV dulu, maka dosanya diampuni yang dulu-dulu, rontok. Pokoknya setiap habis wudu, sholat 2 rakaat. Habis wudu sholat 2 rakaat, begitu. Setiap habis wudu sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukur wudu, begitu. Ini dulu Bilal yang ngerjain ini. Awalnya Nabi bilang, Bilal amalannya apa ente ya? Di surga saya dengerin suara sendal ente. Saya itu Nabi kalau habis wudu saya sholat 2 rakaat. Namanya disebut sholat syukur wudu. Suratnya apa? Ya suratnya langganan aja, yang gampang. Apaan? Kuliah, kuluh. Kalau waktunya sempit, gabung aja. Saya sholat tahiyatul masjid dan syukur wudu, ganjarnya 2. Begitu, boleh. Begitu. Kalau sempit, kalau bisa dibelah-belah. Sholat syukur wudu, ganjarannya gede. Syukur wudu. Jadi habis wudu salat 2 rakaat. Habis wudu salat 2 rakaat. Habis wudu salat 2 rakaat. Walaupun belum batal, walaupun wudu tajdid, pokoknya setiap habis wudu ajarnya salat 2 rakaat. Begitu. Kerjain itu biar kita berkah hidup kita. Begitu. Minimal sekali supaya kita nggak ngilangin ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sholat syukur wudu. Ini adalah sholat sunnah yang penting untuk kemudian kita kerjakan. Tapi kalau kita hafal, sholat syukur wudu itu adalah membacanya rakaat pertamanya surat An-Nisa ayat 65. Gitu. Rakaat keduanya surat An-Nisa ayat 111. Kalau kita hafal, ini yang diajarin salat syukur wudu, dan ini adalah ajaran wali-waliullah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitabnya Maslakul Qarib, beliau mengajarkan kalau orang hidupnya pengen berkah, salat syukur wudu itu 2 rakaat. Rakaat pertamanya surat An-Nisa ayat 65.
walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Rakaat baru ruku. Rakaat duanya habis Fatihah baca surat An-Nisa ayat 111, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Kalau nggak hafal udah kul. Yang enak apaan? Kul ya kulhu. Habis ini soal syukur wudu tuh, kalau kita pengen berkah, betul-betul berkah hidupnya, baca istighfar 3 kali. Begitu. Istighfar 3 kali, terus baca kulhu. Begitu, baca kulhu. Udah baca kulhu sekali, baca kulhu sekali. Terus baca baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim 10 kali. Habis itu doa dah, nggak ada lagi dah di otak kita doanya ya Rabb. Iya apaan? Iya, karena penyakit yang paling oleng sama orang itu gejala tekanan dana rendah, nggak ada lagi. Begitu itu aja. So syukur wudu di rumah. Waduh, masya Allah, barakah banget dah orang kalau dia memahami. Sebetulnya Rasulullah itu sayang sama kita, ulama-ulama itu sayang sama kita. Kitanya aja yang kurang mau mendekat sama ulama. Salah kita. Begitu, salah kita. Itu penyebabnya. Jadi banyak diajarin. Karena semuanya pengen kebahagiaan yang dia didapat juga sama orang lain. Maka ulama itu tulis dalam kitab-kitab mereka berbagai awrad salihin, yakni amalan-amalan kaum salihin yang mereka kerjakan. Begitu rizki zahir, rizki batin, taufik, hidayah, supaya kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang amat sangat luar biasa dalam hidup. Kerjakan saja begitu. Bis minimal masad 2 rakaat bacanya kul, udah cukup dah. Kalau kita nggak bisa, udah kul aja, kul, udah. Wis berkah. Segini aja dah ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin atau ada pengumuman? Oh baik. Saudara sekalian yang mulia, kita baca Fatihah ini ada infak dari hamba-hamba Allah untuk wakaf ini, wakaf tanah Ponpes Ghazalibat Kebun Kopi per bulan Januari dari masyarakat Al-Barkah, Al-Muflihun dan sekitarnya. Pertama dari Ustadz Mansuruddin 50.000, Umi Susan 50.000, Kaisa Zalfa 50.000, M Syafi Hadami 50.000, M Zaini Abdul Ghani 50.000, Bang Kimung 50.000, Bang Pepen 50.000, Haji Hasbi 50.000, Bang Umay 50.000, Ustadz Yunus 100.000, Ustadz Haji Sahroni 50.000, Ibu Marfu'ah Haji Sahroni 50.000, Bapak Anang 50.000, atas nama keluarga besar Haji Marzuki Cing Asma 1 juta rupiah, Ibu Haja O'ok Kebonjeruk 400.000, atas nama almarhum Haji Sabeni dan almarhum Haja Asma dari Kong Amar Kebonjeruk 150.000, RT Eko 100.000, Ibu Tini 50.000, Bang Bima 50.000, Baihaki 50.000, Nizar 50.000, Sabir 50.000, Bapak Haji Aril 600.000, Bang Nasori 50.000, Bapak Mista 250.000, Bang Bandi 100.000, Bunda Sulis 50.000. Kita baca Fatihah untuk beliau-beliau semuanya.
Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah subhanahu wa ta'ala sehatkan dohir batinnya, diri, keluarga dan anak-anaknya. Anak-anak yang dipendidikan diberikan ilmu yang manfaat, dimudahkan di dalam menyerap pelajaran-pelajaran, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah.